BM di sana. Insya Allah aman. Ini bawa bawang di sana ke pesisir selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanjak lagi sana. Ini di depan kita nih ini kayaknya Pak Haji udah mulai nanjak di sana. Di jembatan Batu Pasirah sana. Ya, alhamdulillah kondisi pagi ini yang kenanjak. Alhamdulillah cuaca cerah dan sangat bersahabat sekali sana. Jadi bagi yang akan lewat insya Allah aman, namun harus selalu pastikan kondisi mesin cukup bertenaga, dan yang kedua pengereman berfungsi dengan baik. Dan yang ini sana nanjak di sini cukup syahdu juga, sangat menantang sekali. Dimulai dari jembatan ini. Jembatan ini udah berapa kali ada insiden di sini sana. Jadi harus ekstra hati-hati, terutama yang datang dari arah Kabupaten Solo. Ini ada truk yang akan nanjak di sana. Ini ada truk yang akan nanjak sana, roda 6. Ini memang dari nanjak sini jalannya agak di ujung sini, tidak bisa ngebut aja dari bawah. Kalau kendaraan memang harus berhenti sejenak baru nanjak di sini ya, karena agak balaku setiap sana. Jadi harus hati-hati. Jadi tanjakan pertama aja udah bikin kendaraan ngos-ngosan karena nanjak ke bagian sini, kemudian belok kanan juga nanjak lagi. Nah, berarti yang datang dari arah pesisir selatan menuju Kabupaten Solo di Jalan Baru Morelan Panjang ini sana, tantangan pertamanya di bagian sini, di tanjakan Bukit Gandum ini. Tanjakan ini dari jembatan Batu Pasirah sampai ke puncak, ke Binuang, ke Kadai Bambuduna itu sekitar 2,3 km sana. Sementara kalau yang keduanya, tanjakan berikutnya adalah yang ada di Bukit Kapau, lebih kurang 800 meter, dan tanjakan yang terakhir itu di Rawang Gadang di Kelok Caciang itu sekitar 4 kilo. Dan ketiga tanjakan tadi memang telah terjadi insiden di sana-sana. Ada yang jatuh, ada motor, dan ada juga yang mobil. Tapi pada umumnya biasanya terjadi dari kendaraan yang datang dari arah Kabupaten Solo, karena dari Kabupaten Solo itu semuanya turunan panjang. Kalau dari Kabupaten Pesisir Selatan menuju Kabupaten Solo itu lebih banyak mendaki, sementara dari arah Solo itu lebih banyak nurun sana. Alhamdulillah cuaca hari ini sehat, panen pedangkang kayak senangnya. Sekarang udah jam 8 lewat 15 menit. Dari Stan Budo masih tutup sana. Dari yang mantap paten sana. Luar biasa sana. Ini alhamdulillah pagi udah rame sana. Ini dari Pekanbaru.
Nah, ke Pulau Laut lah masa sana. Tuh. Nah, gulai garing, cakuali gadang sana. Nah, lanjut. Nah, Kabupaten sana. Ini suasana sekitar jam 10 pagi di puncak Binuang sana. Pada rame ini. Ini BE sana, ini BA, ini F sana, ini BK, ini B, dan yang sono BA sana. Ini lagi foto-foto di puncak Binuangnya. Kalian masih banyak sana. Nah, ini tempat kita dari Pekanbaru nih. Nah, ini kita di Kampung Binuangnya sana. Nah, ini dari Kadai Pemujuna berjarak lebih kurang 1,5 kilo lah sana. Ini ada perkampungannya. Ini tanjakannya kalau datang dari arah Kabupaten Solo lumayan sahdu juga. Kelihatannya tidak terlalu tinggi tapi banyak juga yang mobil mogok di sini sana. Ini ada di Kampung Binuang. Dan untuk yang lewat insya Allah di sini cukup aman sana. Jadi bagi sana yang lewat di sini walaupun Solo tidak konvoy juga insya Allah aman sejauh ini. Dan kita sama-sama menjaga aja tentang keamanan di jalan ini sana. Sejauh ini insya Allah masih terkendali. Dan kita berharap mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lain yang mungkin mengganggu kelancaran jalan ini sana. Kita menuju ke perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solo. Nah, ini perbatasannya sana. Nah, di bagian sini memang jalannya agak sempit. Ini hanya buat satu mobil aja sana. Ya. Ini juga muat satu mobil juga. Kalau yang berpapasan agak sulit sih di sana. Jadi harap ngelason sana kalau lewat di sini. Ini ada di Tanah Taban. Nah, di bagian ini harus hati-hati karena biasanya agak licin. Jangan ngerem mendadak di sini sana. Oh, dia ada rombongan juga nih. Rombongan BA BM sana nih. Nah, ini kita sampai di lokasi pembangunan masjid sana. Ini Masjid Sadek Bayang. Ini berjarak lebih kurang 10 km kalau datang kita dari arah Kabupaten Solo. Jadi nanti kalau di sana yang ingin berdonasi bisa berkabar sana. Nanti kami lampirkan rekening Uncu ketua pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini segera selesai sana. Ini kalau datang dari arah Kabupaten Solo ini berada setelah Kilo S, atau datang dari arah Pesisir Selatan ini sebelum Kilo S sana. Ini bagi di sana yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid bisa hubungi kami sana. Itu ada nomor rekening Uncu yang akan kami lampirkan. Kita berharap mudah-mudahan dimudahkan jalannya sehingga masjid itu segera bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini kita sekarang nanjak di Kilo S. Bagi yang datang dari Pesisir Selatan sebaiknya berhenti sejenak dulu di sini sebelum nanjak. Kalau yang datang dari arah Kabupaten Solo sebaiknya di puncak istirahat sejenak dulu sana untuk memastikan pengirimannya masih berfungsi dengan baik. Karena lumayan panjang di sana. Tanjakan ini lebih kurang sekitar 600 meter ada sana. Kalau diukur dari jembatan sampai puncak sana itu lebih kurang sekitar 800 meter. Nah, ini belokan yang keduanya. Nah, di bagian sini dulu pernah terjadi insiden juga sana.
Jadi kemudian yang lewat kalau dari bawah pun dari atas jangan lupa klason sana. Biar yang di depan atau lawannya bisa lebih berhati-hati. Ini belokan ketiga, yang di depan kita ini belokan ke 4. Ini. Jadi yang ini memang agak syahdu turunannya sana. Jadi harap selalu berhati-hati. Yang ini bagian puncaknya. Jadi sebaiknya dusana yang datang dari arah Halan Panjang atau dari Kabupaten Solo sebaiknya rehat sejenak di sini sana, atau di bagian ujung sana sambil mendinginkan mesin dan pengereman agar pengeremannya berfungsi dengan baik di bagian sini. Atau di ujung sana, di sini alhamdulillah ada sinyal internet dan bisa nelpon di sini sana. Di kapau nih. Nah, jadi sana bisa rehat sejenak di sini. Di sini alhamdulillah koneksi internetnya lumayan stabil sana, jadi bisa akses internet dulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan baik ke arah Kabupaten Solo. Ini udah masuk ke dalam Kabupaten Solo sana ataupun ke arah pesisir selatan. Rehat dulu sejenak di sini sambil mendingkan mesin untuk memastikan pengeremannya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Karena di bagian sini sangat riskan sekali sana bagian sini. Itu belokannya cukup patah dan cukup tajam sana, dan udah ada beberapa kali insiden yang terjadi di sana. Jadi terutama motor matic atau mobil matic harus lebih ekstra hati-hati sana. Nah, ini kayaknya Agia yang depan kita ini sana ya. Insya Allah untuk mobil dan motor lancar. Oh ya. Up. Ya. Agia. Mobil yang melintas sana. Hati-hati Pak. Plat BM di sana. Insya Allah aman. Ini ke bawahnya memang lumayan jauh sekali sana tuh. Ada sekitar lebih kurang 50 meter mungkin lebih sana, ke bawah sana. Nah, tapi insya Allah ini aman untuk dilewati sana. Di depan kita ini ada motor yang lewatnya, di 3 orang penumpangnya. Nah, satu motor 3 orang kayaknya. Jika hati-hati insya Allah aman sana. Hati-hati Bang, hati-hati. Jangan ngebut. Insya Allah aman. Nah, mobil yang melintas sana. Hati-hati Pak. Plat BM di sana. Insya Allah aman. Ini ke bawahnya memang lumayan jauh sekali sana tuh. Ada sekitar lebih kurang 50 meter mungkin lebih sana, ke bawah sana. Nah, tapi insya Allah ini aman untuk dilewati sana. Di depan kita ini ada motor yang lewatnya, di 3 orang penumpangnya. Nah, satu motor 3 orang kayaknya. Jika hati-hati insya Allah aman sana. Hati-hati Bang, hati-hati. Jangan ngebut. Insya Allah aman.
lagi rame juga, ada satu mobil pickup dan 2 motor di belakang tuh. Ini kayaknya abang gitu dari Pak Inan di sana, Bang Andi kayaknya nih. Iya kayaknya beliau tuh. Oh bukan, oh yang baru juga ternyata. Grand Max ternyata di sana. Kita lanjut ke arah Kebun Teh sana. Ini kita di Bukit Kapau, di sini harap hati-hati. Insya Allah aman. Ayi Putih sana, jembatan Beli terakhir kalau kita datang dari arah Pesisir Selatan, dan sementara kalau datang dari arah Kabupaten Solo ini jembatan Beli pertama. Sebaiknya rehat sejenak di sini untuk mendinginkan mesin, untuk memastikan kendaraannya, remnya berfungsi dengan baik. Yuk, hati-hati tidak. Ini cahaya di sana. Di pagi sana yang datang dari arah Kabupaten Solo, sebaiknya di sini rehat sejenak sana. Karena ini kalau biasanya siang pun agak teduh juga di bagian sini. Ini ada sungai kecil. Sebelum melanjutkan perjalanan, karena cukup panjang di sana turunannya dari puncak sampai ke bawah sini lebih kurang 4 kilo. Yang mana kemarin juga terjadi insiden mobil Jazz yang remnya blong. Jadi kendaraan Matic itu diharapkan untuk selalu lebih waspada sana. Tapi sejauh ini kalau hati-hati insya Allah aman sana. Kita lanjut ke puncak sana. Harap hati-hati di sini. Ini dari bawah sini sampai ke puncak itu 4 km sana. Jadi cukup menguras tenaga juga bagi yang datang dari bawah. Kalau dari puncak turun ke bawah itu bisa bikin remnya panas dan bisa blong sana. Jadi harap selalu pastikan pengeremannya masih berfungsi dengan baik, jangan terlalu mengambil risiko sana. Ini kita di Kelok Caciang, di tanjakan Rawang Gadang. Sebelumnya terjadi insidennya di sini kemarin sana, yang mobil jatuh tuh di bagian sini sana. Nah ini tempat mobil jatuh itu sana. Tadi malam dikeluarkan dari sini ya. Ada Honda Jazz. Udahnya ada bagian tuh bempernya yang udah copot di sana tuh. Jadi motornya melayang dari udah 3 kali belokan sampai ke sini tidak terkendali, mungkin terbang ke sana. Tapi alhamdulillah sopir, penumpang, sopir, kemudian istrinya dan 4 penumpang lainnya selamat. Hanya sopir yang tangannya yang sedikit kesleo sana di sebelah kiri bahu beliau kemarin. Sana bisa cek video kami sebelumnya. Ini ada di Kelok Siamang, tanjakan Rawang Gadang, Jalan Baru Morealan Panjang. Hati-hati kalau turun di sini sana. Kalau udah gitu kok spesialnya tenaga listrik, jadi tidak bunyi mana motor beliau di sana. Jadi harap selalu berhati-hati sana di sini, selalu cek pengereman. Alhamdulillah mereka masih dalam lindungan yang Maha Kuasa sana, karena tuh ada kayak lubang lah sana, agak ada cekungan sana, jadi mobilnya masuk ke sana. Kalau seandainya datar aja di bawah tuh kemungkinan mungkin sampai di bawah sana ada sungai sana.
mungkin ada sekitar 50 meter lebih ke bawah tuh. Ya, alhamdulillah masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Lanjutkan sana, melayang dari sini sampai ke sana. Kemungkinan dari sini udah mulai remnya blong kemarin ke sana, belokan yang ini. Karena kata keterangannya kemarin, kata sopirnya udah 3 belokan dilewatinya. Ini kiri nih sana. Perhatikan masih banyak juga yang buang sampah sembarangan di sini sana. Kita himbau kepada masyarakat, oknum-oknum tertentu yang buang sampah di sepanjang jalan Murai Alahan Panjang ini untuk tidak melakukan lagi. Mari kita jaga kebersihannya sana. Karena bisa saja nanti dengan pembuangan sampah yang udah menumpuk itu membuat tanahnya makin lunak dan bisa aja longsor di sana. Contohnya di sini satu, ini bagian yang longsor tuh, dan di ujung sana udah terulang kembali. Padahal sebelumnya udah dihimbau untuk tidak membuang sampah di sini sana. Karena kita khawatirkan kalau buang sampah di sini, kemungkinan nanti bisa tebingnya itu makin lunak dan akhirnya bisa longsor lagi. Ya. Ini sana. Sayur nih kayak sana nih. Hati-hati. Oh. Ini bawa bawang sana ke pesisir selatan. Ini dari plat kendaraannya kayak pesel nih. Hati-hati. Dari yang longsor ini kita lanjutkan perjalanan ke arah Kebun Tehnya. Ini udah sampai kita di puncak sana. Jadi dari sini sampai ke jembatan itu lebih kurang 4 kilo. Jadi bagi di sana yang datang dari arah Kabupaten Solo, selalu kami himbau untuk selalu berhati-hati sana menuruni tanjakan yang ada di belakang kita tadi, yang kita lewati tadi. Itu lumayan bersiko bagi yang belum terbiasa. Bagi sana yang lewat bisa lambe-lambe aja dulu sana, terutama mobil atau kendaraan metik lah. Jangan ambil resiko sana. Dan jika cuaca ekstrim, sebaiknya ditangguhkan dulu untuk melintas di sini. Sejauh ini untuk perjalanan insya Allah aman. Jika hati-hati, aman sana. Untuk keamanan, apakah ada maling atau rampok di sepanjang perjalanan, mudah-mudahan sejauh ini aman sana. Kita sama-sama berusaha untuk menjaga keamanan bersama. Ini kita ke arah Kebun Teh. Ini paling sampai keluarnya sekitar 2 kilo lah sana, sampai ke jalan utama. Insya Allah perjalanan hari ini cukup lancar dan cukup banyak puluhan mobil yang udah melintas tadi, baik datang dari arah Kabupaten Solo maupun dari arah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan alhamdulillah lancar, cuaca juga cerah. Baik sana, sekian dulu video kita. Jika ada kendala, ada info lebih lanjut, pengen info lebih lanjut, bisa berkabar ke Kampung Gito. Terima kasih sana, terima kasih atas supportnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan like serta komen sana. Mudah-mudahan channel kita makin berkembang ke depannya dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada kita bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.